وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيها الأبناء الأحباء، نواصل درسنا إلى باب الأفعال، ولكن قد بينت لكم النظم الأول من باب الأفعال عما يتعلق بأقسام الأفعال، وهي ثلاثة في النظم الأول، أفعال ثلاثة في الواقع. ونواصل إلى جنبه إلى تحته، فالماضي مفتوح الآخر إن كتب. قبيل ذلك سأعطي المعنى الجوية استماعا جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Falmadhi mongko utawi fi'il madhi maftuhul akhiri iku den fathah akhire. Ingkutia lamuno den pekot apa al madhi mudmarin saking dhamir kang saking dhamir muharrakin kang den harokati bihi kelawan al madhi rufi'a kang den rafa'aken apa mudmarin. Fa in ata mongko lamun teka apa sing teka al madhi apa al madhi ma'adad dhamiri ing dalem sumertane ikilah mengkono-mengkono dhamir. Dhamir apa? Mudmarin muharrakin bihi rufi'a sukina lamuno mongko den sukun apa al madhi. Wa dhammuhu utawi dhamai al madhi ma wawi jam'in ing dalem sertane wawu jamak uyina iku den nyataaken apa dhammuhu iku den nyataaken apa dhammuhu. Wal amru utawi fi'il amar mabniyun iku den mabniaken ala sukuni ing atase mabni sukun aw hadfi harfi illatin utawa mbuang huruf ilat au nunin utawa nun. Af'alum thalathatun fil waqi'i madin wa fi'lil amri wa fi'lul amri wal mudhari'i fal madhi maftuhul akhiri in kuti mudmarin muharrakin bi rufi fa in ata ba'da dhamiri sukina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina wal amru mabniun ala sukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya, langkah pertama kita preteli dulu tiap lafadz, ya. Kita ketahui tiap lafadz ini maksudnya apa. Fal madhi ini ya. Untuk nadom pertama af'aluhum itu menjelaskan tentang pembagian kalimat fi'il. Dilanjutkan fal madhi sampai wal amru mabniyun itu menjelaskan tentang hukum-hukumnya fi'il. Yang pertama adalah fi'il madhi. Makanya di situ ada fal madhi. Nanti dijelaskan dalam nadham ini fal madhi maftuhul akhiri in kuti mudmarin muharrakin bihi rufi itu hukum fi'il madhi yang pertama. Coba kita predeli ya. Fal madhi adapun fi'il madhi ya maftuhul akhiri. Maftuh berarti dari sigot isim maf'ul fatah yaftahu wadaka maftuh, yang di fathah. Apanya yang di fathah? Akhirnya ya. Fi'il madhi itu di fathah akhirnya kapan? In apabila kuti'a diputuskan, atau maksudnya adalah dilepaskan, disepikan. Dalam artian adalah apa?
illam yattasil, ya, illam yattasil bihi, apabila tidak sambung, ya. Saya ulangi lagi, fi'il madhi, ya, hukum fi'il madhi yang pertama, maftuhul akhiri, itu di fathah akhirnya. Lah, sama dengan di sini adalah mabni, ya, mabni, karena fi'il madhi termasuk mabni, mabni fathah, ya, mabni fathah, ya. Mabni adalah tetap, selamanya dibaca seperti itu, tidak bisa berubah, ya, tidak bisa berubah. Kebalikannya adalah mu'rab, ya. Mu'rab sama dengan bisa berubah, ya, mu'rab itu berubah. Mabni itu selamanya tetap, tidak bisa diberubah, ya, mabni. Makanya fi'il madhi ini tulisannya maftul akhiri itu maksudnya mabni, karena fi'il madhi itu mabni, selamanya mabni. Fi'il madhi itu di fathah akhirnya, dimabnikan fathah akhirnya kapan, ya. Namanya nahwu itu yang dibahas adalah akhir kalimat. Jadi ini bahas akhir kalimatnya fi'il madhi, ya. Fi'il madhi tetap mabni, ya. Kalau yang lain fi'il mudhari' itu ada yang mu'rab, ya, mu'rab. Kemudian ada yang isim-isim juga mu'rab, makanya bisa berubah. Fi'il madhi ndak mabni, selamanya mabni, ya. Makanya di sini menjelaskan tentang hukum-hukumnya fi'il madhi. Yang pertama adalah mabni fathah, karena di sini ada kata-kata maftuhul akhiri, ya. Ndak bisa diterjemahkan di i'rabi dengan fathah, ndak bisa, karena fi'il madhi adalah hukumnya mabni. Paham, ya? Kapan fi'il madhi itu dimabnikan fathah? Ingkutia, apabila diputuskan, disepikan, apabila tidak bersambung, tidak sambung dengan apa? Ammudmarin, dengan domir, dengan domir. Muharrakin, yang berharokat, bihi, fi'il madhi tadi, rufi'a, dan statusnya adalah mahal rofa. Langsung kita tengok, ya. Contohnya adalah nasortu, ya, ya, nasoro. Contohnya adalah nasoro. Kita lihat akhirnya fi'il madhi di sini adalah fathah, mabni fathah. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan domir rofa mutaharrik. Ini sama dengan adalah kamu kasih, maksudnya di sini domir rofa mutaharrik, seperti itu. Ini tadi berarti maksudnya adalah mabni fathah. Ingkuti ini maksudnya illam yattasil bihi, tidak bertemu dengan. Kamu terjemahkan Indonesia sini, tidak bertemu, ya. Nah, mudmarin muharrakin bi rufi'a dhamir raf'in mutaharrik, dhamir rafa mutaharrik. Nasoro, lafat nasoro dihukumi mabni fathah ro, sing didelok iku akhir kalimate, sing garep gak usah didelok, ya, karena bahas akhir kalimat. Nasoro dimabnikan fathah kapan? Ketika tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya apa dhamir rafa mutaharrik? Contoh nasortu. Nasortu ini terdiri dari dua kalimat, apa saja? Fi'il dan isim, fi'il fa'il. Nah, kita tengok lafat tu. Lafat tu ini statusnya adalah domir. Domir tu berharokat doma, atau ta berharokat fathah. Nah, berarti dia mutaharrik, ya. Domir yang berharokat, kemudian mahalnya dia statusnya menjadi apa? Fa'il, fa'il dari lafadz nasoro. Berarti fa'il itu mahalnya i'rabnya adalah rofa, ya. Berarti dia termasuk tu ini domir rofa. Paham, ya? Tu domir rofa karena dia
statusnya menjadi fa'il. Fa'il itu apa? Termasuk marfu'atul asma, makanya dinamakan rofa, domir rofa. Mutaharek, maksudnya mutaharek apa? Berharokat, isok diwaca tu, ta. Beda nanti kalau contoh nasorot, ya, meskipun dia domir rofa tapi dia tidak berharokat, maka nanti status hukumnya berbeda. Bukan mabni fathah, bukan mabni dhamma, bukan mabni sukun, tapi tetap sama fathah. Ketika ya fi'il madhi itu akhirnya bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka mabni dihukumi mabni sukun lagi, tidak fathah karena bertemu dhamir rafa mutaharrik. Nah, ini nadom pertama. Fi'il madhi itu dimabnikan fathah kapan? Ketika akhirnya tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contoh nasoro. Dalam contoh nasoro apakah ada dhamir rafa mutaharrik? Tidak. Berarti lafadz nasoro ini hukumnya adalah mabni fathah, ya. Faham? Mabni itu tidak bisa berubah, dalam artian tidak patut dimasuki i'rab, ya. Beda loh ya antara mu'rab sama mabni. Ya kalau mu'rab bisa di-i'rabi, i'rab rafa, nasab, jar jazm. Tapi ini ndak, ya. Hukumnya mabni. Paham ya? Contohnya adalah nasoro. Ya. Saya ulangi lagi. Fi'il madhi itu dimabnikan fathah, ya, apabila akhirnya tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Selesai. Itu terjemahannya seperti itu. Contoh nasoro, ya. Kalau lebih lebar lagi, fal madhi maftuhul akhiri ingkuti amud marin muharrakim bi rufi. Hukum-hukum fi'il madhi. Hukum fi'il madhi yang pertama adalah mabni fathah ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contoh nasoro, ya, ya. Fi'lul madhi mabniun al fathi illam yattasil bi akhirih dhamiru raf'in mutaharrikun, ya. Itu bahasa Arabnya seperti itu. Faham nadam yang pertama? Hukum fi'il madhi yang pertama mabni fathah ketika ditanya aina syahid, mana nadam, mana syahid yang menyebutkan bahwasanya fi'il madhi itu dimabnikan fathah ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik? Jawabannya fal madhi maftuhul akhiri in kutib. Ketika ditanya apa maksud dari fal madhi maftuhul akhiri in kuti amud marin muharrakim bi rufi, mudah. Fi'il madhi itu dimabnikan fathah apabila akhirnya tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contoh nasoro. Kamu belajar sorof, kembangkan lagi, ya. Bukan hanya nasoro saja, doroba, kataba, ba'a, ishtara, dan lain-lain, ya. Berarti yang mabni fathah apa saja dalam tasrifan fi'ilnya itu? Nasoro, mabni fathah dua-duanya. Nasoru ndak, nasorot, ya. Hukumnya apa? Mabni fathah. Loh, di sana ada dhamir rafa. Ya, ndak bermasalah. Karena kenapa? Karena dia dhamir rafa tapi tidak berharokat, makanya tetap hukumnya adalah mabni fathah. Nasorot, ya, itu tetap mabni fathah. Nasorot, nasorota, nasornah ndak, nasorta, nasortumah ndak, nasortum ndak, nasortindak, nasortumanda, nasortunanda, nasortuda, nasor nahda. Berarti hanya nasoro, ya. Nasorot, nasorota, itu yang mabni fathah dalam fi'il madhi. Paham ya? Paham ya? Ya, ini nadham yang menjelaskan tentang hukum fi'il madhi yang pertama yang harus dimabnikan fathah kapan? Ketika akhirnya tidak bertemu
bertemu dengan domir rofa mutaharek. Ngini ki tulisan nok dhuwure, maksude ingkuti aiku apa? Oh, bisa diartikan khola, disunyikan. Bisa diartikan ilam yatasil, tidak bertemu akhirnya, ya. Intajarroda, bisa. Pokoknya tidak bersambung akhirnya dengan domir rofa mutaharek. Paham ya? Nonton pertama ya, dikembangkan contohnya, tidak nasorotok ya, biar berkembang. Itu nadom yang pertama ya. Sudah dipredeli, sudah. Kemudian terjemahan bahasa Indonesianya sudah, terjemahan bahasa Arabnya juga sudah tadi, contohnya juga sudah. Ini sudah saya pradali juga. Paham ya? Paham Tom? Khair. Nuasil, kita lanjutkan. Fa'in ata, fa maka, in apabila, mosok kedian gak ngerti artinya in, ya, keterlaluan ya. Fa'in apabila ata datang, ini kalimat fi'il pasti ada fa'il ya. Diraba, fa'ilnya itu apa, isinya ata ini apa? Fa'ilnya itu apa? Oh, al-madhi. Berarti ini masih menjelaskan tentang fi'il madhi, hukum fi'il madhi. Fa'in ata ma'da domiri, ini adalah isim isyarah ya, isim isyarah hada kemarin ya, dad domiri, beserta dengan inilah domir. Apabila telah datang fi'il madhi bersamaan dengan inilah domir, isinya dad domiri ini apa? Isinya hadat domiri ini apa? Oh, isinya adalah domir. Kembali ke mudmarin muharrakim bihi, domir rofa mutaharrik, itu isinya ma'dad domiri. Dad domiri itu maksudnya adalah domir rofa mutaharrik ya. Apabila fi'il madhi itu datang bersamaan dengan domir rofa mutaharrik, itu kenapa? Maka ya, apabila pasangannya maka, makanya besok kalau nerjemahkan baik imriti atau maksud, kalau maksud itu kebanyakan ya terjemahannya itu apabila lah itu kok burine ono maka, nah, kayak seperti ini. Fi'il madhi apabila datang bersamaan dengan domir rofa mutaharrik sukina, maka bukan diirobi tapi dimabenikan, maka dimabenikan sukun. Apa yang dimabenikan sukun? Oh, al-madhi. Nah, sukina ditulis mabni sukun. Ata dalam artian ini tasola ya, ini tasola ya. Sing tasola iku opo? Al-madhi, ittasola bil madhi gitu ya. Apabila ya fi'il madhi itu akhirnya sambung bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik sukina, maka dimabenikan sukun. Nah, selesai. Itu kebalikannya tadi ya. Contohnya apa? Nah, contohnya apa? Ya kamu contohkan dhamir rafa mutaharrik tadi. Nasoro, nasoru ndak. Nasorota, nasorna ndak. Nasorna ya benar. Nasorna, mulai nasorna ya. Wake apa ini? Wake jamak muannas ghaibah. Nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum. Berarti ket nasorna ini. Nasoro, nasorot, nasorota, nasorota ndak ya. Mulai nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortuh, nasorna, kesemuanya itu mulai nasorna sampai apa? Nasorna yang wake mutakalim al ghair, nasorna ya. Nyoba kamu lihat, aja didelok domire ndak,
Tapi akhir fi'il madhi apa? Ra. Huruf ra. Huruf ra ini harokatnya apa? Sukun. Loh kok iso sukun? Ya, bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Tuh, lafat tu, dhamir tu, na, ta. Ini berharakat semuanya dan dia mahalnya rafa menjadi fa'il. Ya. Ketika fi'il madhi itu bertemu dengan dhamir itu, ya, dhamir rafa mutaharrik, maka fi'il madhi dimabnikan sukun. Lo nasar. Ini lo roknya disukun nasar. Nasar. Lah, ya. Darabta, darabtuma, darabtum. Nah, itu sukun. Ya. Ketika fi'il madhi itu akhirnya bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka harus dimabnikan sukun. Contoh nasorta, nasortuma, nasortum. Kembangkan sendiri contohnya. Faham ya? Fa'in ata ini tadi isinya adalah ini tasala bil madhi, ya, dhamir raf'in ma'addad dhamiri, ya. Apabila fi'il madhi itu bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik sukina, maka dimabnikan sukun itu. Atau fa'in ata ma'addad dhamiri sukina titik. Ini tidak bisa diteruskan. Satu pemahaman, ya. Kamu kasih tanda, tidak bisa diteruskan. Nah, ini setoran kayak ngono. Fa'in ata ma'addad dhamiri sukina. Atau seperti ini. Hukum fi'il madhi yang kedua adalah dimabnikan sukun. Kapan? Ketika akhirnya bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contoh nasorta, nasortuma, nasortum, dan seterusnya. Itu ya. Fa'in ata ma'addad dhamiri sukina. Mudah. Ya, kalau kita preteli tahu mufradatnya insya Allah mudah. Selesai, setengah nadom. Ya. Ketika ditanya nadom, mana nadom yang menjelaskan tentang fi'il madhi itu wajib dimabnikan sukun ketika akhirnya tidak bertemu dengan dhamir rafa, ketika akhirnya bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Jawabannya adalah fa'in ata ma'dad dhamiri sukina. Paham ya? Paham? Ya, ini atau ditanya mana nadom yang menjelaskan tentang fi'il madhi itu dimabnikan sukun. Ya, ini fa'in ata ma'dad dhamiri sukina. Kapan itu? Ketika akhirnya bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Cukup fa'in ata ma'dad dhamiri sukina. Paham ya? Selesai. Paham ya? Kita lanjutkan. Wadhammuhu. Wadhammuhu. Ya. Dhammah ini masih membahas fi'il madhi. Ya. Dhammuhu sama dengan adalah mabni dhom. Mabni dhom. Tidak diirobi, bukan dialamati dhamma, ndak. Dimabnikan dhom dalam artian selamanya dimabnikan dhamma. Kapan? Nah, itu nanti seterusnya. Wa dhammuhu mabni dhammanya hu. Isinya apa? Hu iki. Oh, al madhi, karena masih membahas fi'il madhi, ya. Mabni dhammahnya fi'il madhi, ya. Kapan? Ma'a wawi jam'in, bersamaan dengan wawu jamak. Wawu jamak. Cari tasrifan fi'il yang wakilnya apa? Jamak mudzakkar ghaib, ya, atau jamak muannas ghaiba, ya. Enggak, jamak muannas ghaiba enggak. Jamak mudzakkar ghaib, ya. Nah, wadhamu. Cari nasara, nasara, nasaru. Ya. Nasaru di sini apa wakeknya? Wakeknya adalah jamak mudzakkar ghaib. Kamu lihat akhirnya fi'il madhi ra. Di dhamma, dimabnikan dhamma. Kenapa kok bisa dimabnikan dhamma? Iya, karena akhirnya bertemu dengan wawu jamak.
Ini loh wawu jamak itu. Nasoru. Ini domir ini. Domir rofa. Ya. Domir rofa tapi tidak berharokat. Nah, statusnya ini adalah wawu. Loh kok iso jamak? Iya karena dia wakil jamak. Orang banyak. Mereka orang laki-laki banyak menolong. Nah, makanya dinamakan wawu jamak. Ya. Nah. Uyina itu wajib. Nah. Ketika fi'il madhi itu akhirnya bertemu dengan wawu jamak nasoru, ya nasoru ini loru, ini wawu jamak, ya maka fi'il madhi tersebut wajib dimabnikan dhamma, ya paham ya, paham ya. Hukum fi'il madhi yang ketiga adalah mabni dhamm. Kapan? Ketika akhirnya bertemu dengan wawu jamak. Wa dhammuhu wawi jam'in uyina. Mabni dhammanya fi'il madhi ketika bertemu dengan wawu jamak uyina itu wajib, diwajibkan. Itu letter leke koyo ngono. Terjemahane piye? Ya wis koyo mau. Fi'il madhi itu dimabnikan dhammah apabila akhirnya bertemu dengan wawu jamak. Contoh nasoru, dorobu, akalu. Nah itu semuanya. Paham ya? Paham? Itu separuh nadom. Ketika ditanya mana nadom yang menjelaskan tentang fi'il madhi itu wajib dimabnikan dhamma ketika bertemu dengan wawu jamak, maka jawabannya adalah wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Ojo dijawab ket fa'in ata karena fokus ke mabni dhammanya fi'il madhi yaitu nadom wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Ketok loh, ketok. Nah, kata kuncinya adalah dom, mabni dhammanya fi'il madhi. Kalau ini adalah sukina, kalau ini adalah maftuhul akhir. Dua nadom ini itu menjelaskan tentang ahkamul madhi, ya menjelaskan tentang hukum-hukumnya fi'il madhi. Akhirnya fi'il madhi itu dibaca apa? Itu nadom ini. Fal madhi maftuhul akhiri ingkuti amut marim muharrakim birufi satu paket. Fa'in ata ma'dad dhamiri sukina titik satu paket. Wa dhammuhu mawawi jam'in uyina titik satu paket. Itu ya, jangan digabung-gabung. Ya, sendiri-sendiri. Engko nek ditanya fi'il madhi itu dimabnikan fathah, fal madhi maftuhul sampai terakhir. Fi'il madhi dimabnikan sukun, fa in ata ma'dad dhamiri sukina. Fi'il madhi dimabnikan dham, wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Selesai. Hukum fi'il madhi selesai. Paham ya? Itu insyaallah mudah kalau tentang fi'il ya. Fi'il madhi. Yes, itu kamu kembangkan sendiri contohnya. Nah, mosok angel gawe contoh karini tenito. Ini ki ya peka ya, kayak nadom pertama. Pembahasan pertama menjelaskan tentang mabni fi'il madhi wajib dimabnikan fathah ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contoh nasoro. Buat contoh 3. Masa kangelan? Ndak toh? Di sela-sela saya menerangkan kamu sudah bisa sebenarnya, sudah bisa memberikan contoh. Langsung 3. Ya, 3. Fa'in ata ma'dad dhamiri sukina. Sudah bisa mereka reka fi'il madhi yang dimabnikan sukun ketika bertemu dhamir rafa mutaharrik. Contohnya itu apa? Nasartu, nasorna. Cari contoh lain. Ishta'altu, ishta'alna, ishtaraitu. Ya, paham ya? Langsung kamu kembangkan sendiri, buat contoh 3. Kemudian wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina, kamu kembangkan sendiri. Nasaru, darabu, akalu, ista'malu, irtadu, irtadau, gitu ya. Fatahu, walaku, kamu kembangkan sendiri 3. 3 insya Allah kalau kamu gitu terus dilatih insya Allah berkembang. Kita lanjutkan. Fi'il, pembagian fi'il yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian hukumnya sudah selesai. Ya, fi'il madhi kemarin apa? Fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan pada masa lampau. Ma dalla ala hadasin
mado wangqadha. Itu wa ahkamuhu salasa. Al awwal mabniun 'ala al fathi, wa tsani mabniun 'ala sukuni, wa tsalits mabniun 'ala dhammi. Sekarang kita menuju ke mabninya fi'il amar, hukumnya fi'il amar. Apa saja? Wis ketok. Ya. Wal amru, adapun fi'il amar mabniun itu wajib dimabnikan. Dimabnikan apa? Ala sukuni, satu. Ya. Au hadfi harfi illatin, dua. Mabni membuang huruf ilat. Au nunin, ini ataf sama dengan au hadfi nunin. Ya. Ya. Tiga, membuang huruf nun. Jadi mabninya fi'il amar, akhirnya fi'il amar itu dimabnikan tiga. Ada kalanya dimabnikan sukun, ada kalanya dimabnikan membuang huruf ilat, ada kalanya dimabnikan membuang huruf nun. Dan itu sesuai dengan apa? Fi'il mudhari' ketika tingkah jazm. Ya. Ketika tingkah jazm fi'il mudhari', hakikatnya fi'il amar itu adalah fi'il mudhari'. Kamu besok dijelaskan tentang bagaimana cara membuat fi'il amar hadir. Nah, itu nanti yang pertama, ya. Langkah pertama adalah mendatangkan fi'il mudhari', ya. Maka fi'il amar ini itu sama dengan kita mengkilas balik tentang fi'il mudhari' ketika tingkah jazm. Alamatnya fi'il mudhari' ketika tingkah jazm, alamatnya jazm. Yang pertama adalah sukun. Kita lihat, sukun menjadi alamatnya i'rab jazm bertempat pada apa? Bertempat pada fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan wawu jama' alif tasnya ya muannas mukhatabah, fi'il mudhari' shahihul akhir. Ya. Langsung contohnya adalah idrib. Idrib. Dalam contoh idrib, ba di sini tidak bertemu, akhirnya tidak bertemu dengan alif tasniyah ba, tidak bertemu dengan wawu jamak bu, tidak bertemu dengan ya muannas mukhatabah bi. Ya. Nah, kita lihat i'rab jazm. Sukun menjadi alamatnya i'rab jazm bertempat pada fi'il mudhari' shahihul akhir. Ya, fi'il mudhari' shahihul akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan wawu jama' alif tasniyah ya muannas mukhatabah. Contoh yadrib, ya. Lam yadrib, nah, dimabnikan sukun. Sekarang idrib ini, idrib, kita lihat idrib, akhirnya tidak bertemu tiga tadi, alif tasniyah ya muannas mukhatabah dan wawu jama'. Kemudian tidak berupa huruf ilat, ya, maka fi'il amar tersebut dimabnikan sukun. Idrib unsur, sa'id, iftah, ighliq, ya, istamil, ya, tuh dimabnikan sukun kabeh, ya, karena mengkilas balik tentang i'rab jazm. Fi'il amar itu wajib dimabnikan sukun. Ini enggak ada penjelasan secara detailnya, ya, karena memang apa? Ini disamakan fi'il i'rab jazm. Ya. Dimabnikan sukun. Sekilas menutok, ya. Dimabnikan membuang huruf ilat. Kapan dimabnikan membuang huruf ilat? Ya. Membuang huruf ilat menjadi alamatnya i'rab jazm bertempat pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Sekarang coba kamu contohkan. Kita cari contoh yang fi'il mudhari' mu'tal akhir. Contoh, ya, apa? Saro. Fi'il amarnya apa? Isri. Isri, ada huruf ilatnya, berhubung kayak saro yasri, ya, yasri, berhubung ketika tingkah jazm maka
lafadz yasri yang akhirnya berupa huruf ilat itu wajib dibuang, karena membuang huruf ilat itu menjadi alamatnya i'rab jazm bertempat pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf ilat. Oh, lam yasri. Berhubung kemusukan amil jawazim menjadi lam yasri. Gitu ya. Kemudian juga kita kias saraya yasri sirayatan masran fa wasarin wa dzaka masriyun isri. Oke. Sebelum dibuang ada huruf ilatnya. Sekarang kita kena apa? Hukum jazm ya. Kita lihat jazm. Ketika akhir fi'il mudhari', itu berupa huruf ilat, maka alamatnya adalah membuang huruf ilat. Lam yasri menjadi lam yasri. Itu. Begitu juga fi'il amar itu dimabnikan membuang huruf ilat. Isri menjadi isri. Huruf ilatnya dibuang. Isri, ya. Gitu ya. Isri. Kalau ditanya lafadz isri, ini dimabnikan apa? Dimabnikan membuang huruf ilat, ya. Dimabnikan membuang huruf ilat, ya. Itu paham ya? Kapan fi'il amar itu dimabnikan membuang huruf ilat? Yaitu ketika akhirnya bertemu dengan apa? Huruf ilat, maka fi'il amar itu wajib dimabnikan membuang huruf ilat. Isri contohnya. Kamu kembangkan lagi contohnya 3. Kemudian aununin sama dengan hatfinunin, ya. Hatfinunin. Kita kilas balik. Ketika jazm membuang nun menjadi alamatnya i'rab jazm bertempat pada fi'il mudhari'. Apa itu namanya? Af'alul khamsah. Fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu dengan alif tasniyah, ya muannas mukhatabah, wawu jama'. Nah, begitu juga fi'il amar. Fi'il amar itu dimabnikan membuang huruf nun apabila akhirnya bertemu dengan wawu jama', alif tasniyah, ya muannas mukhatabah. Idrib, ya. Idriba. Contohnya idriba. Itu asalnya idribani. Berhubung akhirnya bertemu dengan alif tasniyah, ya muannas mukhatabah, wawu jama', idriba, idribu, idribi. Itu semuanya bertemu 3 suatu tadi, maka fi'il amr tersebut dimabnikan membuang huruf nun. Huruf nunnya dibuang. Idribani, idriba. Itu ya. Ya, paham? Dimabnikan membuang huruf nun karena ini disamakan dengan i'rab jazm. Hanya saja kalau i'rab jazm termasuk i'rab, ya, tapi ini tidak mabni, ya. Idriba, idribu, idribi. Itu yang fi'il amar dimabnikan membuang huruf nun, membuang nun, mabni membuang nun. Itu. Paham ya? Hukum fi'il amar. Ya, itu sudah saya pradeli. Sekarang fi'il amar itu dimabnikan 3. Yang pertama adalah mabni sukun. Kapan? Ditakoi mana? Kapan? Ketika apa? Ketika tidak bertemu dengan huruf ilat dan tidak bertemu dengan wawu jama' alif tasniyah, ya muannas mukhatabah. Contohnya idrib, unsur, sa'id. Itu ya. Kemudian dimabnikan membuang huruf ilat. Contoh isri. Apalagi iswi, gitu ya. Isri, apa contohnya sing liya? Ughzu, ya, ughzu. Itu. Ya, membuang huruf ilat. Ughzu, gitu. Enggak uzu, tapi uzu. Kemudian membuang huruf nun. Unsura, idriba, idribi, unsuri, unsuru. Itu ya. Contohnya adalah
unsuru, ya, unsuru. Dimabnikan membuang nun. Sudah selesai. Fi'il amar itu dimabnikan 3. Yang pertama adalah mabni sukun. Contoh idrib, mabni membuang huruf ilat. Contoh apa? Ughzu, membuang nun. Contoh idriba, idribi, idribu. Unsura, insuri, unsuru, unsura, unsuru, unsuri. Ya, gitu ya. Paham ya? Itu udah selesai. Hukum fi'il amar selesai. Ini menjelaskan tentang mabninya fi'il amar, hukumnya fi'il amar. Wal amru mabniyun 'ala sukuni aw hadfi harfi illatin aw nunin. Nah, gitu ya. Paham ya? Wal amru mabniyun 'ala sukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni. Nah. Iki nek diterusno ya. Nah. Wis dimaknani ae. Paham ya? 3 nazam itu ya. Nyoba masa kebanyakan. Tadi yang pertama fi'al madhi maftuhul akhiri ingkuti, membuat contoh 3. Nah, kemudian fa'in ata ma'dad dhamiri sukina 3. Ya, buat contoh 3. Wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina, buat contoh 3. Kemudian wal amru mabniun ala sukun, yang sukun tok 3. Aw hadfi harfi illatin, buat contoh 3. Aw nunin 3. 3 ping jiro lupat mau 6. 3 ping 6 berapa? Nah itu kamu kembangkan sendiri seperti itu contohnya. Nah, tugasnya juga apa, seperti biasanya kamu tulis nadomnya biar ada kenang-kenangan. Nadom makna Jawa, terjemahan bahasa Indonesia beserta tambahan contoh tadi 3. Paham ya? Nah, itu untuk excellent ditambah terjemahan bahasa Arab. Nadom makna Jawa, terjemah bahasa Indonesia, terjemah bahasa Arab, terus contoh 3 tadi untuk yang anak excellent. Kalau yang anak reguler ya cuman apa, contohnya terjemah bahasa Indonesia. Nadom makna Jawa, terjemah bahasa Indonesia, contoh 3. Paham tum ya? Paham tum. Di mana nih? Diluk insyaallah cukup waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Waftatahu, waftatahu lan podo maca fathah. Ya, maca fathah. Sopo? An-nuhat, sopo ulama nahwu. Lan podo maca fathah sopo ulama nahwu utawa wong Arab itu waqi' jamak mudzakkar ghaib. Iftataha, iftataha, iftatahu. Ya. Waftatahu lan podo matha sopo ulama nahwu mudhari'an ing fi'il mudhari' biwahidin kelawan salah siji minal hurufi saking pira-pira huruf al arba'i kang 4. Loh, dari kita maknani Jawa itu insya Allah sudah bisa mereka-reka. Oh, iki maksudnya opo? Karena tahu mufradatnya ini maksudnya apa. Az-zawaidi kang tambahan. Hamzun ya, utawi arba ya, iku hamzah, bisa seperti itu toh ya. Hamzun jadi menyimpan hiya. Hamzun iku hamzah wa nunun lan nun. Wa kadalan iku koyok mengkono atau mengkene. Hamzun wa nunun, yaun utawi ya wa taun lan ta. Yajma'u kang ngumpulaken ha ing hamzun nunun yaun taun qauli apa pengucap ingsun ana itu rupane lafat ana itu ya fata wong nom ya fata wong nom. Selesai ya, udah selesai itu. Makna Jawanya untuk untuk pemahamannya kita lanjutkan besok ya. Itu diinget-inget mek titik ya 3 natom to. Naktafi bihada, al-afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa ma'assalama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.